Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ardiana Rahayu dengan NIM 207200069 dan teman saya Adelia Dwi Oktaviani dengan NIM 207200058. Dalam video kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai administrasi tenaga pendidik dan peserta didik dalam satuan pendidikan. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu 1. Tenaga pendidik yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ardiana Rahayu, dan 2. Peserta didik yang akan disampaikan oleh Mbak Adelia Dwi Oktaviani. Tenaga pendidik. Yang pertama, pengertian administrasi tenaga pendidik. Apa sih pengertian administrasi tenaga pendidik itu? Merupakan serangkaian maupun keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah sehingga mereka dapat membantu menunjang kegiatan-kegiatan sekolah khususnya PPM ataupun KPM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9 mengenai pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Tujuan adanya tenaga pendidik dan kependidikan dalam satuan kependidikan yaitu yang pertama, mempertahankan organisasi, mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakep, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. Yang keempat, mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen yang tinggi. Dan yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. 3. Fungsi dan tugas tenaga pendidik dalam satuan kependidikan yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 4. Jenis-jenis tenaga kependidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari jabatan. A. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan eksekutif. B. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional. C. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. 2. Dilihat dari jenisnya tenaga kependidikan. A. Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. B. Tenaga pendidik merupakan kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. C. Pengelola satuan pendidikan merupakan kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah, dan termasuk pengelola sistem pendidikan. Yang ketiga, dilihat dari status, yaitu A. Pegawai negeri sipil atau PNS, B. Guru tidak tetap, C. Guru bantu, dan D. Tenaga sukarela. 5. Dimensi pengelolaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, misalnya 1. Expert estimate, 2. Historical comparison, 3. Task analysis, 4. Correlation teknik, dan yang kelima modeling. Perekrutan tenaga kependidikan
merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong. Langkah penting dalam proses perekrutan yang pertama, menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidik. 2. Membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. 3. Menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi. Menetapkan calon yang dapat diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan secara langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga kependidikan, diperlukan kegiatan-kegiatan seperti penempatan, penugasan, dan orientasi. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelola organisasi dan jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan yaitu dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik, berorientasi pada perubahan tingkah laku, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan sebagainya. Pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang dalam suatu jenjang pendidikan. Metode penilaiannya antara lain: yang pertama rating scale, 2 weighted performance checklist, 3 critical incident method, 4 test and observation, 5 rank method, 6 forced distribution, 7 self appraisal. Kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, kompensasi langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. 2. Kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi, kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya dengan baik untuk sementara waktu maupun selamanya karena beberapa alasan. 6. Gambaran umum Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Visi kedudukan guru dan dosen dalam pelaksanaan undang-undang, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Misi kedudukan guru dan dosen dalam pelaksanaan tujuan undang-undang. Yang pertama, mengangkat martabat guru dan dosen. 2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen. 3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen. 4. Memajukan profesi serta karir guru dan dosen. 5. Meningkatkan mutu pembelajaran. 6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional. 7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah baik dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi. 8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. 9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. 7. Tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam satuan kependidikan. Di antaranya, 1. Profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. 2. Adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan, baik jenjang sekolah maupun jenjang perguruan tinggi. 3.
Perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme. 4. Mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk. 5. Produktivitas kerja masih dianggap remeh. 6. Perubahan di luar sistem sekolah maupun di dalam sistem sekolah. 7. Adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Materi selanjutnya yaitu administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Beberapa pendapat ahli tentang pengertian administrasi peserta didik. Menurut Sucipto dan kawan-kawan, administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Menurut Suryo Subroto, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk ke sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Menurut Asnawir, administrasi peserta didik merupakan administrasi digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik. Tujuan umum administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut mendukung proses belajar di sekolah dan mendukung proses belajar mengajar di sekolah, supaya dapat berjalan lancar dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara teratur keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus administrasi peserta didik adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik menurut Miknau yaitu yang pertama, membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan dengan cara membangun bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kegiatan yang kreatif. Yang kelima, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berfungsi sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan yang dimiliki peserta agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal. Membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya. Membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis,
membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya dengan maksimal. Berikutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Berikutnya yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat mereka belajar dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid antara lain, yang pertama yaitu orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi diantaranya yaitu perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, dan penjelasan tentang fasilitas sekolah. Kemudian yang kedua, peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya yaitu papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, dan papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Yang ketiga yaitu promosi dan mutasi murid, yang mencakup prinsip-prinsip promosi, mutasi, dan prosedur mutasi. Yang keempat, tata tertib sekolah. Yang kelima, ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir, akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yang pertama pelaksanaan ujian nasional, yang kedua kenaikan kelas, dan yang ketiga instrumen administrasi peserta didik, baik manual maupun elektronik. Berikutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Menurut Sucipto dan kawan-kawan, ada beberapa peran dari administrasi peserta didik, yaitu dapat membantu rekap data siswa di sekolah, mempermudah kerja tata usaha dalam menyimpan dokumen, mempermudah dalam mengarsipkan dokumen, membantu mencari data-data siswa dengan mudah. Adapun menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah mendata dan menyeleksi siswa baru, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.